Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kami mengucapkan selamat datang kepada Pembimas Kristen Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat datang Ibu. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Umum Yayasan Apolos Jakarta. Selamat datang kepada Ketua PMSJ. Selamat datang kami ucapkan kepada para pendeta yang hadir di tempat ini dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Tak henti-hentinya kami ingatkan selalu untuk kita tetap mentaati protokol kesehatan. Tetap gunakan masker, menjaga jarak satu dengan yang lain, dan senantiasa menggunakan hand sanitizer. Hadirin tamu undangan, sesaat lagi kita akan menyambut Dewan Rektorat, staf dosen, dan juga wisudawan. Kami mohon untuk dapat berdiri. Kami persilakan untuk hadirin tamu undangan dapat berdiri. Dewan Rektorat, staf dosen, dan wisudawan memasuki ruang sidang. Perhatian, perhatian. Dewan Rektorat, dosen, dan seluruh wisudawan memasuki ruang sidang. Dewan Rektorat, staf dosen, wisudawan, dan seluruh tamu undangan dimohon duduk kembali. Panggilan beribadah akan dilayani oleh Ibu Ola. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi siang hari ini.
Panggilan beribadah. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangun fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Raja bersukacita. Betapa besar kegiatannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya. Dan permintaan dirinya tidak kau tolak. Sebab engkau menyambut dia dengan melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya. Dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Ku
Ya Roh Kudus, urapi kami semuanya supaya kebenaran saja yang dinyatakan. Dan kebenaran itulah yang mendasari hidup kami, bahkan pelayanan kami. Pimpin kami semuanya, terlebih hamba-Mu, supaya setiap kami mengambil sesuatu yang penting atas kebenaran ini. Karena kami sudah memintanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat pagi. Telah kami dengar, Engkau sanggup menjelaskannya maksud sebenarnya. Kami dalam kapasitas dan terbatas memahami apa yang Engkau mau. Tapi paling tidak hari ini kami meyakini sungguh-sungguh perlu membangun kewaspadaan, menjadikan diri kami orang-orang terdidik dan hidup dalam komunitas yang sehat. Biarlah dari awal sampai berakhirnya serangkaian kegiatan kami ini, baik ibadah, wisuda, dan celebration, Allah bekerja di antara kami. Sudah berdoa memintanya, bersyukur atas firman Tuhan ini demi nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Baiklah, ada kesempatan bagi kita pada pagi siang hari ini untuk memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi bersama. Engkau mengizinkan kami memberikan dari apa yang kami punya. Itu bentuk dari ucapan syukur kami karena Tuhan sudah memberi kasih, anugerah, dan kehidupan buat kami. Lalu kami berdoa buat kami Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa kami, memberkati dari pimpinan tertinggi Pak Presiden sampai dengan wakil-wakilnya, menteri, gubernur, dan perangkat-perangkatnya. Tuhan memberkati dengan hikmat di masa-masa pandemi. Tuhan biarlah memberi hikmat pada mereka, memberi kekuatan, kesehatan, juga memberkati khususnya buat setiap kami. Biarlah hidup kami berdampak bagi orang-orang Sidrap. Yang memberkati Kalimantan Tengah, yang memberkati
memberkati kota Palangkaraya. Biarlah berkat dan sejahtera kemuliaan turun, sehingga melalui kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kota ini semakin maju diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga acara kami selanjutnya ke dalam tangan. Biarlah anugerah dan perkenanan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan hadir. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan pelihara firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ya, kami mau menjadi hamba Tuhan yang setia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Upacara wisuda. Pembukaan rapat senat terbuka Sekolah Tinggi Agama Kristen Apolos Manado oleh Ketua Pendeta Dr. Heri S. Dahlan, MTH, MNIS. Kami persilakan. Karena Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi pemuliaan nama Tuhan, hari ini, Sabtu 6 November tahun 2021, jam 10:46, saya membuka sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Agama Kristen Apolos Manado dalam rangka wisuda program studi sarjana pendidikan dan program studi magister pendidikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ayu Ratriningrum MPD. Hadirin dimohon berdiri. Di
hadirin dimohon duduk kembali. Orasi ilmiah, sentralitas Kristus dalam misi gereja dan pendidikan agama Kristen, 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Dr. Daud Alphonse Pandi, MTH, Menghormati Dewan Rektorat, staf dosen, dan seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Kristen Apollos Manado, dan juga Palangkaraya Mission School Center. Yang kami hormati Ibu Perbimas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan kasih kami sapa Bu Mimi, selamat datang dalam keberadaan dalam acara hari ini. Yang kami hormati dari FKUB Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Pendeta Yoto, terima kasih sudah berkenan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua pada ibadah wisuda hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Pak. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Apollos yang juga mengikuti acara wisuda ini melalui link Zoom dari Jakarta, Pondok Indah. Selamat pagi Pak Pendeta Dr. R.J. Lumenta. Mohon ditampilkan di layar. Keluar dulu. Ya, mohon maaf. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, Gembala Sidang, hamba Tuhan yang juga hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, dan singkatnya seluruh undangan hadirin yang kami hormati dan kami muliakan. Salah satu teolog reformasi saat ini, Pendeta Dr. Antonius Un, pernah menulis sebuah puisi dengan judul Gereja Tanpa Salib. Saya bacakan sepenggal bagian dari puisinya. Ada banyak gereja yang berdiri megah, gedungnya tinggi, kursinya banyak, lampunya hebat, panggungnya besar, mimbarnya bagus, lukisannya indah, alat musiknya bermacam-macam. Sayang, tidak ada satupun salib Tuhan Yesus. Tidak ada salib di luar, juga tidak ada salib di dalam. Apakah yang ditinggikan di situ? Ternyata manusianya, pendetanya, konglomeratnya, donaturnya, artisnya. Hadirin yang kami hormati, John Stott, salah satu tokoh Kristen di bidang kepemimpinan Kristen dalam pertumbuhan gereja, menulis dalam bukunya Kristus yang Tiada Tara tentang salah satu permasalahan dalam misi dan pendidikan agama Kristen masa kini. Dalam buku tersebut, dia berbicara tentang Kristus yang terpinggirkan atau gereja tanpa Yesus. Di manakah Yesus dalam misi dan pendidikan agama Kristen saat ini? Padahal dari perspektif biblikal, Alkitab, tidak mungkin gereja terpisah dari Yesus. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah pendiri gereja. Matius 16 ayat 18. Karena itu Yesus disebut sebagai kepala gereja. Salah satu pernyataan ketika gereja muncul di dunia ini dalam sejarah dunia adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Makanya gereja ketika tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu bukan gereja. Karena pernyataan proklamasi gereja hadir di dunia ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pertanyaan yang mengikuti adalah Kristus yang mana yang kita maksud sebagai Tuhan? Realitas kehidupan bergereja dan dalam dunia pendidikan agama Kristen menunjukkan bahwa kita perlu merefleksikan kembali pertanyaan ini pada tataran teologis dan tataran praksis. Secara internal, kalau benar Yesus adalah Tuhan atas gereja, mengapa di kalangan gereja masih ada perpecahan? Kalau Kristus adalah Tuhan, mengapa gereja tidak bisa bersatu? Kalau Kristus adalah Tuhan, mengapa persaingan antar sesama orang Kristen itu lebih mengarah kepada pertikaian? Kalau Kristus adalah Tuhan, mengapa egoisme pribadi dan organisasi lebih dikedepankan ketimbang kehendak dan perintah Kristus?
Kalau Kristus adalah Tuhan, mengapa kasih, sukacita, damai sejahtera sulit diwujudkan dalam kehidupan bergereja? Dalam konteks ini, pertanyaan Adolf Harnack, seorang teolog Protestan abad ke-15, menjadi relevan. Adakah Kristus terbagi-bagi? Michael Horton dalam bukunya Kekristenan Tanpa Kristus mengemukakan sebuah pertanyaan reflektif, provokatif, dan sangat retoris bagi kita. Mungkinkah kita telah menanggalkan Kristus dari kekristenan kita? Horton berpendapat bahwa meskipun kita menyerukan nama Kristus, seringkali Kristus dan Injil yang berpusatkan pada Kristus itu dipinggirkan. Hasilnya adalah pesan dan iman yang sepele, menjadi Kristen yang sentimental, melankolis, dan tidak relevan. Karena misi dengan pesan Injil seperti ini hanya berisi moralisme, kenyamanan diri, menolong diri sendiri, pengembangan diri, dan agama yang individualistik. Karena itu Horton dengan mahir mendiagnosis masalahnya dan menunjukkan solusinya cuma satu: kembali kepada Injil keselamatan yang murni dan tidak bercela, dan menempatkan kembali Kristus pada sentral dari misi gereja dan pendidikan agama Kristen. Hadirin yang kami hormati, untuk sampai pada titik di mana gereja dapat melakukan misi dan pendidikan agama Kristen dengan baik dan bertanggung jawab, maka gereja perlu belajar dari apa yang sudah Yesus Kristus tempuh. Dalam surat Petrus yang menjadi bagian dari tema wisuda kita kali ini, pada bagian yang lain Petrus berkata, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya apa? Dalam melaksanakan misi dan pendidikan agama Kristen yang menempatkan Kristus sebagai sentral, tentunya kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan mara bahaya. Tetapi kita ingat Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, sebab di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam sebuah skripsi yang kemarin juga sempat diuji, berkaitan dengan bagaimana penginjilan gereja yang berdampak bagi dunia. Di situ dituliskan bahwa Injil adalah inti dari kekristenan. Tanpa Injil, kekristenan tidak ada. Karena itu gereja yang tidak menginjil itu bukan gereja. Pertanyaannya, apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang siapa dan apa? Tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, Yesus Kristus yang mana? Injil mengatakan Yesus Kristus itulah yang diutus Allah Bapa sebagai wujud kasih-Nya yang besar akan dunia ini. Dia menempuh jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hadirin yang kami hormati, tidak ada jaminan bahwa dalam melaksanakan misi Kristus yang berdampak bagi dunia ini, gereja tidak akan mengalami penderitaan. Oleh karena itu Rasul Petrus secara tegas berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Hadirin yang kami hormati, kita belajar dari sejarah gereja abad ke-21. Ada salah satu tokoh misi yang melayani dan dampaknya sangat luar biasa. Tokoh ini melayani orang-orang sakit, termasuk orang sakit kusta dan miskin di India. Tokoh ini menunjukkan keterangan luar biasa yang sangat relevan dengan tema wisuda kita hari ini. Tokoh ini bernama Mother Teresa. Dan untuk mengakhiri orasi ilmiah ini, saya mau membacakan salah satu tulisannya bagi kita sekalian. Mother Teresa berkata, bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih, tapi bagaimanapun juga berbuat baik. Bila kau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu, tetapi bagaimanapun juga jujur dan terbuka. Jangan karena ditipu orang, saudara tidak mau jujur lagi. Karena kalau seperti itu, engkau tidak berdiri di pihaknya Tuhan Yesus. Jangan takut untuk jujur sekalipun engkau mengalami hal yang tidak baik, saudaraku. Jika engkau mendapat kebahagiaan dan ketenangan, mungkin saja orang lain akan jadi iri.
Tapi bagaimanapun juga berbahagialah. Jangan karena orang lain iri hati mencegah engkau berbahagia. Jangan, karena hak kita untuk berbahagia. Sekalipun ada orang yang iri hati, Tuhan memberikan kita hak untuk berbahagia. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Tapi bagaimanapun juga, jadilah sukses. Jangan jadi trauma kalau dalam hidupmu ada teman-teman palsu. Yesus juga punya Yudas Iskariot. Orang-orang seperti itu selalu ada. Dan orang-orang seperti itu seringkali dekat dengan kita, saudaraku. Apa yang kau bangun selama bertahun-tahun mungkin dihancurkan orang lain, mungkin hanya dalam sehari saja. Tapi bagaimanapun juga, membangunlah. Kenapa? Karena engkau anak Tuhan. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah lupakan orang. Tapi bagaimanapun, berbuat baiklah. Pada akhirnya kita akan tahu bahwa kita menderita karena berbuat baik. Ini adalah urusan antara kita dengan Tuhan, bukan urusan kita dengan orang lain. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang itu bukan urusanmu, kecuali engkau mau membalas dengan cara yang sama kepada orang berbuat jahat kepadamu, maka engkau akan menjadi sampah, sama seperti mereka. Jangan mau menjadi sampah. Mereka adalah sampah dunia. Sekalipun engkau harus menangis karena berbuat baik, menangislah. Jangan jadi sampah. Jangan merancang kejahatan untuk membalas kepada orang lain. Pada akhirnya secara khusus untuk para wisudawan, ada sebuah pepatah mengatakan, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan, tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Sekalipun menderita karena berbuat baik, karena ingatlah semua kebaikan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Dan suatu saat nanti Yesus Kristus adalah Tuhan kita, sentra hidup kita akan datang, dan Dia akan mendapati kita sebagai hamba-hamba yang setia, dan Dia akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus. Viva Apollos, viva PMSC. Terima kasih. Pembacaan surat keputusan kelulusan dan pewisudaan mahasiswa oleh pelaksana tugas akademik dilanjutkan dengan pelantikan wisudawan dan wisudawati. Pemindahan tanda kelulusan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Apollos. Pemberian stola oleh Ketua PMSC dan ijazah oleh pelaksana tugas. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami perlu menjelaskan beberapa hal. Kalau Bapak Ibu melihat di spanduk wisuda Sekolah Tinggi Agama Kristen Apollos Manado, pertanyaannya kenapa di Palangkaraya? Pertanyaannya seperti itu. Dan ini perlu kami jelaskan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa penyelenggara pendidikan ini adalah Palangkaraya Mission School Center. Tetapi secara regulasi, bahwa Palangkaraya Mission School Center belum bisa menyelenggarakan pendidikan menurut regulasi pemerintah. Dan kita tahu bahwa ada Ibu Pemimas di sini, bahwa memang secara regulasi dalam kekristenan kita mempunyai banyak kendala, dan kita berharap suatu saat regulasi ini juga akan membantu kita, tetapi juga kita harus profesional dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas kita. Oleh karena itu, dalam hal ini Sekolah Tinggi Agama Kristen Apollos Manado bertindak sebagai sister untuk mendampingi PMSC. Jadi bukan Apollos Manado buka sekolah di sini atau datang wisuda di sini, tidak Bapak Ibu. STT Apollos Manado mendampingi Palangkaraya Mission School. Sampai kapan? Sampai berdirinya PMSC ini menjadi institusi mandiri. Karena itu kita berdoa kepada seluruh pengurus, Ketua PMSC Bapak Pendeta Ludwig Ngahu bersama dengan seluruh pengurus. Di sini juga para wisudawan ada yang adalah pengurus dari PMSC, dan memang mereka punya kerinduan untuk membawa banyak jiwa di bumi Borneo ini kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita berdoa PMSC menjadi alat yang baik di mata Tuhan, ya, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi pada hari ini Bapak Ibu yang diwisuda, memang diwisuda oleh PMSC, tetapi secara legalitas bernaung pada legalitas Sekolah Tinggi Agama Kristen Apollos Manado. Dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Apollos Manado adalah salah satu institusi
pendidikan teologi yang sudah cukup tua di Indonesia, berdiri tahun 91 dan bernaung di Yayasan Apolos yang menyelenggarakan 2 institusi. Pertama, Sekolah Tinggi Teologi Apolos di Jakarta, yang kedua Sekolah Tinggi Agama Kristen Apolos Manado di Manado, Sulawesi Utara. Dan semua institusi baik dan akreditasinya semua sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya Bapak Ibu yang kuliah, memang semuanya legalitasnya terjamin. Yang kedua, bahwa kami juga menjaga reputasi sehingga proses pembelajaran kita laksanakan semaksimal mungkin untuk Bapak Ibu saudara yang di PMSC, termasuk mengikuti proses ujian. Kemarin rencananya seharusnya Bapak Ibu ke Manado untuk ujian, tapi kita tahu PPKM ini sangat membatasi kita. Juga kalau Bapak Ibu yang ke Manado itu kerepotan pengurusnya, karena ini ada Pak Satgas COVID-19 Pendeta Yoto, semua ruangan ya dibatasi maksimal hanya 50-60% ya Pak ya. Jadi karena itu mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Saya akan membacakan surat keputusan kelulusan mahasiswa program Stratum 1 dan Stratum 2 program studi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Agama Kristen Apolos Manado. Surat keputusan nomor 6007-STTA-11-Angkarum 2021 tentang kelulusan mahasiswa sarjana pendidikan dan magister pendidikan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil ujian skripsi dan tesis program Stratum 1 dan Stratum 2 program studi magister, program studi pendidikan agama Kristen pada hari Senin, hari Kamis 4 November 2021, memutuskan, menetapkan keputusan pimpinan STAKAN tentang kelulusan mahasiswa program Stratum 1 dan Stratum 2 program studi pendidikan agama Kristen. Pasal 1 menyatakan bahwa nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dengan predikat yang diperolehnya. Pasal 2, mahasiswa yang lulus berhak menyandang gelar sarjana pendidikan SPD untuk program Stratum 1 dan magister pendidikan untuk program Stratum 2 dengan segala atribut yang mengikutinya. Pasal 3, bila mana di kemudian hari ada kesalahan dalam keputusan ini, maka pimpinan Sekolah Tinggi Agama Kristen Apolos Manado berhak untuk mengubahnya. Ditetapkan pada tanggal 6 November 2021, Ketua Neta Dr. Heri Supriyadi Dahlan, Magister Teologi, Magister Misiologi. Lampiran lulusan program Stratum 1 Sarjana Pendidikan. Kami mohon Dewan Rektorat dan seluruh dosen untuk berdiri. Rusdianto, Sarjana Pendidikan, asal Gereja Betani Indonesia. Judul skripsi, Persepsi Jemaat Gereja Betani Palangkaraya mengenai fase new normal. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dua, nama Angel Monderingan, Sarjana Pendidikan, asal Gereja Pentakosta Indonesia Philadelphia Tanjung Rendan. Judul skripsi, peran guru pendidikan agama Kristen terhadap pembentukan karakter pemuda remaja GPDI Philadelphia Tanjung Rendan. Lulus dengan predikat memuaskan. 3, nama Moses, Sarjana Pendidikan, asal Gereja IFGF. Judul skripsi, pengaruh pelayanan digital pada masa pandemi COVID-19 terhadap sistem pemuritan di Gereja IFGF.
Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dalam ujian skripsi kemarin, beliau adalah peserta ujian dengan nilai yang paling terbaik. Kita berikan sekali lagi aplaus. 4. Nama Poppy Warnado, Sarjana Pendidikan, asal Gereja Kalimantan Evangelis. Judul skripsi: Pengaruh Guru Agama Kristen terhadap siswa kelas 1 dan 2 di Sekolah Dasar Penda Rangas. Lulus dengan predikat memuaskan. 5. Nama Novia Dwi Anggraini, Sarjana Pendidikan, asal Gereja Kristen Evangelis Panaro. Judul skripsi: Peran orang tua dalam pertumbuhan rohani anak usia 7-12 tahun di Kelurahan Tanjung Pinang. Lulus dengan predikat memuaskan. 6. Randy, Sarjana Pendidikan, asal Gereja Bethel Indonesia. Judul skripsi: Peranan guru PAK dalam pembentukan karakter siswa usia 13-14 tahun di SMP 1 Atap Manuhi. Lulus dengan predikat memuaskan. Nama Pindu Winata Panjaitan, Sarjana Pendidikan, asal Gereja Bethel Indonesia Jemaat Setia. Ajar Gereja GBI Jemaat Setia. Judul skripsi: Peran guru PAK terhadap emosi peserta didik dalam menumbuhkan semangat belajar siswa. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nama Perina Mawar, Sarjana Teologi, asal Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia. Judul skripsi: Korelasi peribadatan dalam gereja terhadap pertumbuhan jemaat lokal. Lulus dengan predikat memuaskan. Ya, perlu kami jelaskan Bapak Ibu, kalau ada yang bergelar sarjana teologi, memang mereka bukan baru lulus tahun ini. Mereka ini sudah dari tahun 2018 sudah ujian, tetapi karena keterbatasan, jadi karena mereka di pedalaman di Kalimantan Tengah sini ya, jadi baru hari ini mereka mengikuti proses wisuda. Berikut nama Hesley Albertus Kunde, Sarjana Teologi, asal Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia. Judul skripsi: Strategi Pertumbuhan Jemaat Mula-mula berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Lulus dengan predikat memuaskan. Kita berikan aplaus. Yang berikut nama Resa Destriani, Sarjana Pendidikan, asal Gereja Bethel Pembaruan Jubelium. Judul skripsi: Pengaruh peran guru pendidikan agama Kristen terhadap siswa di sekolah. Lulus dengan predikat memuaskan. Berikut nama Daniel Riangson, Sarjana Pendidikan, asal Gereja Bethel Pembaruan Jubelium. Judul skripsi: Peran guru pendidikan agama Kristen terhadap emosi peserta didik dalam menumbuhkan semangat belajar. Pengaruh
di slide-nya boleh. Mas Wardi bisa bantu. Daniel Riangson, sarjana pendidikan, judul ada kesalahan dalam judul, penulisan judul skripsinya Bapak Ibu ya. Judul skripsinya adalah pengaruh musik terhadap pertumbuhan gereja. Yang berikut, next. Nama Rina Septia Lestari, judul skripsi pengaruh pemahaman melayani menurut Markus 10 ayat 43 sampai 45 terhadap motivasi kerja guru pendidikan agama Kristen, asal gereja Kristen Evangelis. Lulus dengan predikat baik. Berikan aplaus untuk beliau. Program Stratum 2. Nama Andika Christian Ekan Tudi, Magister Pendidikan. Asal gereja Bethel Indonesia Eklesia. Apakah beliau mengikuti proses online? Ada? Judul tesis strategi pelayanan bimbingan masyarakat Kristen dalam pelaksanaan pendidikan mutu perguruan tinggi keagamaan Kristen di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. 2. Nama Denny Vipsianus Gerson, Magister Pendidikan. Asal gereja Bethel Indonesia Eklesia Pasiran. Judul tesis peranan pendidikan karakter di SMA Kristen Palangkaraya. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nama Samuel T. Situmorang, Magister Pendidikan, asal gereja Betani Indonesia. Judul tesis kajian teologis pengangkatan gereja menurut 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 dan implementasinya dalam pendidikan agama Kristen di sekolah. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nama Ervina, Magister Pendidikan, asal gereja Allah Baik Agape Palangkaraya. Judul tesis peranan orang tua terhadap pendidikan karakter anak usia 6 sampai 12 tahun di gereja Allah Baik Kota Palangkaraya. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nama Ayu Ratri Ningrum, Magister Pendidikan, asal gereja Bethel Indonesia Eklesia Pasiran. Judul tesis peranan orang tua dalam pembentukan karakter anak usia 5 sampai 17 tahun di Hineni Ministry. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nama Sepri, Magister Pendidikan, asal gereja Kalimantan Evangelis. Judul tesis penerapan manajemen mutu pendidikan berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Murung, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nama Rio Dese Natalianto Mahkota, Magister Pendidikan, asal gereja Jemaat Kristen Indonesia Sungai Yordan, Puruk Cahu, Palangkaraya. Judul tesis
membangun pola pendidikan spiritual dalam pembentukan karakter Kristus di Yayasan Generasi Muda Murung Raya, Kabupaten Mura, Provinsi Kalimantan Tengah. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nama Ludwig Ngahu, Magister Pendidikan. Asal gereja, Gereja Penggerakan Kristus. Judul tesis, peranan guru pendidikan agama Kristen terhadap pertumbuhan kerohanian siswa Palangkaraya Mission School. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Berikut nama Supriyanto, Magister Pendidikan. Asal gereja, Gereja Bethel Indonesia Kema Eklesia Palangkaraya. Judul tesis, nilai-nilai filosofi pendidikan spiritual dalam metode Galilea Palangkaraya. Lulus dengan predikat memuaskan. Berikut nama Timerasi Labat, Magister Pendidikan. Asal gereja, Gereja Bethel Indonesia GBI Palangkaraya. Judul tesis, kajian teologis dan implementasi dan nilai pendidikan agama Kristen dalam perkawinan adat Dayak Ngaju di Kota Palangkaraya. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nama Sriyadi, Magister Pendidikan. Asal gereja, Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia. Judul tesis, pengaruh penginjilan terhadap pertumbuhan jemaat Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia, Jemaat Kota Palangkaraya. Lulus dengan predikat memuaskan. Nama Olini Jaluku, Magister Pendidikan. Asal gereja, Gereja Kristen Setia Indonesia Genesaret Zamua Naya Nahaya Ngabang, Landak, Kalimantan Barat. Judul tesis, makna penolong yang sepadan menurut Kejadian 2 ayat 18 dan implikasinya dalam menentukan pasangan hidup. Lulus dengan predikat memuaskan. Berikut nama Wardi, Magister Pendidikan. Asal gereja, Gereja Jemaat Kristus Indonesia Siloam Mujo. Judul tesis, strategi pelatihan youth ministry dalam mempersiapkan pelayanan di gereja wilayah Kecamatan Getasan. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Berikut nama Yunus Manafe, Magister Pendidikan. Asal gereja, Gereja Jemaat Kristen Indonesia. Judul tesis, pendidikan keluarga pada anak remaja usia 18 tahun sebagai solusi terhadap tradisi sunat sifon di Kelurahan Batakte. Lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dari program Magister Pendidikan Agama Kristen, dari 11 orang peserta ujian, peserta yang mendapatkan nilai terbaik adalah peserta atau mahasiswa atas nama Timerasi Labat, Magister Pendidikan. Wisudawan Wisudawati menyanyikan himne Apolos. Di
Anugerah Wisudawan oleh Rio de Mahkota MPD. Janji wisudawan. Janji wisudawan. Kami wisudawan Sekolah Tinggi Agama Kami wisudawan Sekolah Tinggi Agama Kristen Apollos Manado Kristen Apollos Manado berjanji berjanji satu, setia dan terus mengabdi dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Dua, mendarma baktikan semua ilmu dan keterampilan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tiga, menjunjung tinggi nama baik alma mater Sekolah Tinggi Agama Kristen Apollos Manado. Empat, hidup kudus dan menjadi teladan dalam pelayanan dan hidup dipimpin Roh Kudus. Lima, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menegakkan nilai-nilai luhur karakter Kristiani. Demikian janji kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Pengutusan wisudawan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Apollos Manado, Pendeta Dr. Heri S. Dahlan, MTH, MNIS. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Pergilah, tunaikanlah tugas pelayananmu untuk memberitakan kabar keselamatan dari Yesus Kristus. Silakan untuk berlutut. Saya mengundang Bapak Ibu, kita semua boleh berdiri, kita menopang saudara-saudara kita yang telah diwisuda hari ini. Di dalam mereka akan melaksanakan tugas tanggung jawabnya, memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberikan hikmat-Nya kepadamu. Tuhan memperlengkapi engkau dengan kuasa-Nya. Karunia-karunia ilahi menjadi bagianmu. Bahkan dalam tugas tanggung jawab, dalam pelayanan, ada tanda-tanda heran, ada mujizat Tuhan yang akan dinyatakan. Karena itu pergilah dengan keyakinan ini, dan biarlah engkau terus akan memuliakan nama Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan menjadi bagianmu mulai saat ini dan seterusnya. Haleluya. Amin. Silakan berdiri kembali, menghadap para hadirin. Saya memperkenalkan, inilah para wisudawan Sekolah Tinggi Agama Kristen Apollos Manado, program studi sarjana pendidikan, sarjana teologi, bahkan magister pendidikan dalam perjuangan yang luar biasa. Dan oleh karena anugerah Tuhan, hari ini mereka boleh diwisuda. Karena itu saya meminta kita semua akan memberi aplaus dengan memberi tepuk tangan kurang lebih 1 menit kepada para wisudawan. Tuhan berkati kita semua, silakan duduk. Saya kembalikan kepada.
kesan dan pesan wisudawan. Sebelumnya kami persilakan untuk wisudawan, wisudawati dapat duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan wisudawan oleh Pendeta Timerasi Labat MPD. Kami persilakan. Halo. Selamat pagi. Yang saya hormati Rektorat, staf dosen, Sivitas Akademika, Bapak Bumenta selaku penasihat dan pendiri Yayasan Apolos yang menaungi Sekolah Tinggi Apolos, Ibu Pembimas, Ibu Mimi, luar biasa sudah bisa berkenan hadir, seluruh hamba-hamba Tuhan, dan maaf, rupanya harus lebih dekat, dan seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh undangan yang berkenan hadir pada acara pagi siang ini menghadiri wisuda kami yang mendapat gelar akademik strata 1 SPD dan strata 2 atau stratum Magister Pendidikan dari STT Apolos yang dilaksanakan kerjasama dengan BSNC Palangkaraya. Saya melihat dan merasakan hal yang luar biasa dari teman-teman semua, wajah yang bersukacita. Saya tidak bisa senyum karena tertutup ya. Kalau saya udah tersenyum berarti saya paranormal gitu. Saya lihat wajah yang bersukacita dan luar biasa. Saya tanya kepada teman-teman, apa kesannya? Semua dan hampir yang saya tanyakan menjawab luar biasa. Ada yang mengatakan mantap, ada yang lagi bilang mantap deh, gak mau kurang dehnya gitu kan. Ada yang luar biasa bilang excellent. Jadi dari beberapa hal tersebut saya juga sepakat yang saya rasakan bahwa selama kami mengikuti perkuliahan yang diselenggarakan kerjasama PSNC dan yang dibina dinaungi oleh dibimbing Apolos Manado, saya pastikan bahwa itu sangat luar biasa. Setuju teman-teman? Walaupun ada suka duka selama kami kuliah 2 tahun, tapi tidak terasa karena dinamika dalam perkuliahan itu sangat luar biasa dan sangat berbeda dengan perkuliahan di sekuler. Karena saya juga mantan, ya. Bukan mantan pacar, saya mantan dosen. Sekarang sebagai hamba Tuhan, kalau saya kutip kata Pak Nyoto, intelektual kaum Kristen. Haleluya. Saya bersukacita untuk itu dan sangat luar biasa. Nah, pesan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini mewakili teman-teman, yang utamanya kepada teman-teman semua yang pada siang hari ini sudah ditahbiskan, dinobatkan, dikukuhkan ya, sebagai ilmuwan Kristen dengan titel sarjana pendidikan dan magister pendidikan. Biarlah itu semua menjadikan sebuah anugerah yang luar biasa, dan saya percaya kita bisa mengimplementasikan itu semua bagi pekerjaan dan kemuliaan Kristus. Amin, saudara. Amin. Dan saya sangat bersukacita dan karena percaya semakin banyak ilmuwan-ilmuwan Kristen, semakin banyak yang pengen belajar merendahkan dirinya dan mengabdi kepada kemuliaan Kristus. Saya percaya Kalteng khususnya, bahkan Indonesia bisa kita menangkan bagi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang kedua, saya meminta juga kepada kita semua, khususnya kepada alumni angkatan yang ke-23, ya Pak ya,
ke-23 dari wisudawan Apolos angkatan pertama yang kerjasama dengan PSMC Palangkaraya sini, kita terus menjaga nama baik alma mater kita dan mencintai alma mater itu. Karena bagaimanapun juga, disitulah tempat kita belajar selama 2 tahun ini. Yang ketiga, terus kami bermohon juga kepada Apolos ya, dengan doa dan harapan, dengan keyakinan iman bahwa PSMC juga akan bisa menjadi mitra yang baik untuk kedepannya menjadi saluran berkat bagi menumbuhkan, menghasilkan pimpinan-pimpinan Kristen yang berkualitas, khususnya melalui pendidikan. Dan saya percaya teman-teman yang SPD bisa meningkat ke stratum 2, mengambil magister, yang magister ya, dengan pertolongan Tuhan saya percaya juga kita akan bisa meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, ke stratum 3 bahkan selanjutnya. Amin, saudara. Amin. Yang terakhir, biarlah kita ini semua, walaupun kita mungkin secara fisik kita tidak bertemu, barangkali kita tetap memelihara sebuah kesatuan melalui barangkali yang secara digital ini sudah sangat canggih. Kita tetap membentuk sebuah grup yang saya pikir lebih bagus itu nanti dipimpin oleh Pak Moses ya, karena beliau ini saya pikir sudah cukup baik, sangat baik. Pertama namanya karena dia Moses, dia adalah pimpinan. Kalau dalam kitab yang lama itu tidak terlebih dari ngomong, kalau ini luar biasa ngomongnya. Jadi sudah ada nilai plus gitu. Yang kedua juga beliau ini, kalau Musa dia juga ahli kelahi ya, dia hajar orang yang ganggu orang-orang Yahudi ketika itu. Ini beliau juga pemain karate luar biasa ya. Jadi dua hal ini sudah cocok bagi saya, beliau ini akan terus bersama-sama dengan kita dalam menjaga ya kesatuan, karena tanpa kesatuan kita tidak akan bisa melayani. Jadi dalam grup itu juga saya harapkan nanti kita bisa terus share untuk kegiatan-kegiatan masing-masing gereja atau kita masing-masing, apalagi kalau share ada makanan, itu luar biasa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat buat semua rekan-rekan SPD dan MPD bersama keluarga yang pastinya berbahagia dalam kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Bapak Pendeta Timera Silabat MPD, semangat sekali, luar biasa sekali ditepuk tangan. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pembimas Kristen Provinsi Kalimantan Tengah. Kami persilakan berikan tepuk tangan mereka. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Apolos, Bapak Pendeta Dr. LG Lumenta MBA MPH MWIS. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Apolos Manado, Bapak Pendeta Dr. Heri S. Dahlan MPH Master Fisiologi. Yang kami hormati Bapak Ketua PMSJ, yaitu Pendeta Frederick Ngahu MPD. Yang kami hormati seluruh para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir, juga para dosen baik yang mengajar di Sekolah Tinggi Agama Kristen Manado maupun sebagai tenaga pengajar di PMSJ Palangkaraya, dan yang kami cintai seluruh wisudawan wisudawati dan juga keluarga yang dengan penuh sukacita bersama dengan kita hari ini. Kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena
penyertaannya lah kita semua dalam keadaan sehat dan kita boleh hadir dalam acara wisuda pada hari ini yang sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Dan tentu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam sambutan saya pada saat ini. Pertama, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang baru saja diwisuda, baik yang sudah menyandang gelar sarjana pendidikan maupun menyandang gelar master pendidikan. Tentu ini adalah merupakan sebuah hal yang patut kita syukuri karena kita punya satu dari Apolos yang berada di Jakarta, Sekolah Tinggi Agama Kristen Apolos di Manado, ya, yang pada saat ini kita ada. Ya. Kemudian juga ya seperti yang Anda tahu, kita punya dasar untuk kita adalah 1 Korintus 3 ayat 6, yaitu Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Itu yang belum jelas. Ya. Oh, yang satu lagi, Bapak Ibu, terutama bagi SPD dan MPD, supaya Anda juga ketahui, nanti Anda dapat sekalian satu piagam akta 4 untuk SPD, akta 5 untuk MPD, yang berarti Anda bisa mengajar termasuk sekolah negeri untuk akta 4 berarti mengajar sampai dengan SMA, ya. Kalau akta 5 nanti mengajar mulai S1, ya. Dan kalau membilang praktiknya, kalau kita dikasih untuk mengajar di SMA atau MP misalnya, ya, itu berarti bukan hanya agama Kristen, ya. Karena kita lihat juga guru-guru dari sekolah-sekolah yang berbeda termasuk IKIP, ya, itu juga dikasih pengajaran dengan buku-buku panduan yang ada dari Dikbud. Jadi Anda bisa berpartisipasi luar biasa pada bidang-bidang yang berbeda. Kita harus memberikan aplaus sekali lagi. Sekali lagi kami semua di sini sebagai para S1, S2 yang baru saja diwisudakan, kami akan mendukung yang namanya kemajuan pendidikan di Kalimantan Tengah ini. Yang terhormat Bapak RJ Dimenta, terima kasih untuk bantuannya luar biasa, untuk campur tangannya, untuk kerjasamanya yang luar biasa. Ya, saya berharap ini akan terus berjalan dengan baik. Lalu saya yang terhormat tentu sekali Ketua Yayasan, ya, Ketua Yayasan Peduli Borneo. Karena sekolah ini belum terakreditasi, legal standingnya belum ada, tetapi legal standingnya itu berdiri atas yayasan karena memang dia punya legal standing. Dan Ibu, buat izin saya mau menyampaikan bahwa yayasan ini sudah terdaftar di Dinas Kristen Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun kemarin saya agak marah-marah di sana, ya, puji Tuhan aja, itu anggap aja bahwa memang itu dinamikanya. Ya. Yang terhormat juga saya sampaikan kepada Ketua atau Rektor SFC Staf Manado yang luar biasa bisa hadir di sini. Kami semua sangat bersuka cita. Kita harus memberikan aplaus sekali lagi. Ya. Dan sudah tentu yang terhormat untuk setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua yang di tempat ini. Luar biasa bersuka cita sekali di hari yang berbahagia. Tiba saatnya ini adalah penutupan rapat senat terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Apolos, Pendeta Dr. Heri S. Dahlan, MPH, MS. Segala pujian dan syukur bagi Tuhan, dan karena itu kembali lagi
hanya karena anugerah Tuhan dan bagi kemuliaan namanya. Hari ini 16 November tahun 2021 jam 11:12 waktu Indonesia bagian Barat, saya menutup sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Agama Kristen Apolos dalam rangka wisuda sarjana pendidikan dan magister pendidikan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dewan Rektorat, staf dosen, dan wisudawan meninggalkan ruang sidang. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Perhatian, perhatian. Dewan Rektorat, staf dosen, dan para wisudawan meninggalkan ruang sidang. Setelah ini akan ada ruang untuk foto bersama.